Sebelum libur panjang, indeks harga saham gabungan sempat terpuruk turun menembus 5.300. Tapi sebenarnya, pasar saham Indonesia sudah menghasilkan return double digit. Apakah pasar masih bisa naik? Apa saja yang bisa dilakukan investor? Berikut analisis IHSG dari Roy Sambel, Dean and Professor IPMI International Business School. Kalau bicara pasar finansial, ya, khususnya di pasar saham, ini dibandingkan dengan awal tahun sudah naiknya double digit persen ya. Sudah cukup tinggi, meskipun belum kembali ke level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya, dia konsolidasi dulu, menunggu kabar baik dan realisasi lebih lanjut. Ya. Rasanya sih akhir tahun bisa antara 5.500 sampai 6.000 lah indeks harga saham gabungannya ya. Kalau terlalu tinggi juga nanti bahayanya nggak sesuai dengan fundamentalnya, price earning ratio-nya, bahayanya nanti ya bahkan berbalik lagi ya. Kalau investor di bursa, itu menurut saya sih keep on investing. Jadi tetap berlanjut, misalkan mau pakai dollar cost averaging atau value cost averaging, ya, tetap konsisten berinvestasi. Karena kalau kita lihat jangka menengah, jangka panjang, Indonesia ini masih pertumbuhan top 3 di antara G20 kan. Dan sumber pertumbuhan yang ada masih besar. Contoh aja pembangunan infrastruktur di Jawa sendiri belum selesai. Minimal 5-10 tahun lagi masih bisa sumber pertumbuhan dari pembangunan infrastruktur di Jawa saja. Belum lagi yang di Sumatera. Sumatera mungkin masih 20 tahun lagi tuh. Praktis 30-50 tahun ke depan itu sumber pertumbuhan dari investasi di negara saja masih cukup tinggi. Tentu ada spillover-nya, dampaknya adalah ke investasi swasta dan juga konsumsi dari rumah tangga pada akhirnya. Investasi negara yang menyebabkan logistik bisa lebih bagus, daya saing tentu bisa akan meningkat lagi. Ini juga dampaknya juga bagi ekspornya kita nanti. Yang tadinya cuma mengharapkan raw material saja diekspor, kemudian pelan-pelan sudah mulai ada olahannya pada tingkat yang lebih lanjut. Itu dalam jangka menengah dan jangka panjang itu adalah kabar yang baik. Tentu dalam jangka pendek ini memang harus jaga-jaga ya. Jadi harus ada diversifikasinya, kemudian adalah balance antara sektor-sektornya, dan kita lihat sektor mana yang baru akan pulihnya mungkin 1-2 tahun lagi. Sektor kalau pertambangan, yang komoditi itu kan cukup dalam jatuhnya tuh. Jadi rasanya nggak segera cepat bisa pulih. Ya. Nah, mulai ada pemulihan, misalnya harga batu bara udah mulai sedikit naik. Ya. Kemudian kalau harga emas juga sudah naik dibandingkan dengan terendahnya. Ya. Jadi kelihatannya sudah ada tanda-tanda bahwa sektor komoditas pertambangan nanti dalam jangka menengah akan terjadi pemulihan. Cuma ini kan bicara tentang konsolidasinya, restrukturisasinya, itu nggak segera dalam tempo bulanan, hitungannya kan tahunan ya.